Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran dengan materi pengembangan pelanggan strategik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Niputu Megatalia Putri, nomor absen 5, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Aura Gayatri, nomor absen 15. Yang pertama, dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, pengembangan pelanggan strategi menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Pelanggan strategi tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama, tetapi juga berperan sebagai mitra yang dapat memberikan kontribusi signifikan melalui loyalitas dan rekomendasi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi pelanggan strategi dan membangun hubungan yang kuat serta berkelanjutan dengan mereka. Salah satu cara efektif untuk mencapai hal tersebut adalah dengan penerapan sistem Customer Relationship Management yang dapat membantu mengolah interaksi dan data pelanggan serta terintegrasi dan efisien. Yang pertama ada pengembangan pelanggan strategi. Pengembangan pelanggan strategi merupakan proses penting yang berfokus pada penciptaan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Dalam konteks bisnis modern, pelanggan strategi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai mitra yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Menurut Siswati L. 2024, pelanggan strategi memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari pelanggan biasa, seperti frekuensi pembelian yang tinggi, nilai transaksi yang signifikan, dan potensi untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Pengembangan pelanggan strategi merupakan proses penting yang berfokus pada penciptaan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Dalam konteks bisnis modern, pelanggan strategi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai mitra yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Perusahaan perlu melakukan analisis data yang mendalam dengan memanfaatkan informasi dari penjualan dan interaksi pelanggan. Dengan memanfaatkan alat analisis, perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, perilaku, dan preferensi. Setelah mengidentifikasi pelanggan strategi, perusahaan harus membangun hubungan yang lebih erat dengan mereka. Hubungan ini dapat dibangun melalui berbagai cara, termasuk menawarkan layanan yang dipersonalisasi, menjalin komunikasi yang aktif, dan mengatasi keluhan pelanggan secara responsif. Personalisasi layanan sangat penting untuk menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Menurut Kodong 2011, terdapat beberapa tahapan dalam implementasi CRM yang harus diperhatikan. Tahapan pertama adalah pemilihan sistem CRM yang tepat. Dalam memilih sistem, perusahaan harus mempertimbangkan kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis, kemudahan pengguna, dan kemampuan untuk terintegrasi dengan alat lain yang telah ada. Sistem CRM yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan dengan efisien. Analisis data merupakan aspek penting dalam penggunaan CRM. Dengan menggunakan alat analisis yang tepat, perusahaan dapat menggali wawasan dari data yang telah dikumpulkan. Analisis ini membantu perusahaan untuk memahami pola pembelian dan preferensi pelanggan, serta mengidentifikasi peluang untuk cross-selling dan upselling. Metrik yang dihasilkan dari analisis data juga memungkinkan perusahaan untuk mengukur kepuasan pelanggan secara real-time. Penerapan CRM yang efektif akan memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya,
Implementasi CRM juga berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Pelanggan strategik yang loyal akan berkontribusi pada pendapatan yang lebih tinggi melalui pembelian ulang. Selain itu, pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan produk kepada orang lain, sehingga membantu perusahaan dalam menarik pelanggan baru. Dengan demikian, pengembangan pelanggan strategik melalui penerapan CRM tidak hanya meningkatkan hubungan dengan pelanggan, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Manfaat penerapan CRM. Penerapan sistem CRM memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan. Data ini mencakup berbagai aspek perilaku pelanggan, preferensi, dan riwayat transaksi. Dengan pemahaman yang mendalam ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan relevan bagi pelanggan. Dengan otomatisasi proses bisnis yang dilakukan oleh sistem CRM, perusahaan dapat mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam pengelolaan data dan interaksi dengan pelanggan. Hal ini memungkinkan staf untuk lebih fokus pada kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan seperti meningkatkan layanan pelanggan dan pengembangan produk. Pelanggan yang merasa puas cenderung untuk melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kepada orang lain yang pada gilirannya dapat menarik pelanggan baru. Pengaruh penerapan CRM. Penerapan CRM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hal ini sangat penting dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar. Penerapan CRM juga berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih baik dari dalam perusahaan. Dengan data dan informasi yang tersedia, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai strategi pemasaran, pengembangan produk, dan layanan pelanggan. Analisis data juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren pasar dan mengantisipasi perubahan dalam kebutuhan pelanggan. Kelebihan dan kelemahan CRM. Meskipun penerapan CRM menawarkan banyak manfaat, ada beberapa kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan dari penerapan CRM mencakup kemampuan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki pengambilan keputusan berbasis data. Sistem CRM memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses pengumpulan data secara terpusat dan menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan. Salah satu kelemahan utama adalah biaya implementasi dan pemeliharaan sistem CRM yang tinggi. Selain itu, karyawan mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru yang dapat menyebabkan gangguan sementara dalam operasional. Selain itu, jika data tidak dikelola dengan baik, risiko kehilangan privasi pelanggan atau data yang tidak akurat dapat meningkat. Kelemahan lainnya adalah ketergantungan pada teknologi. Jika sistem CRM mengalami gangguan dan kegagalan, ini dapat berdampak pada layanan pelanggan dan operasional perusahaan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa pelanggan adalah elemen vital dalam dunia bisnis yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan dan penggerak pertumbuhan perusahaan. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif saat ini, keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan. Ini meliputi pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik pelanggan, perilaku mereka, serta motivasi yang mendasari keputusan pembelian. Pelanggan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis seperti pelanggan baru, loyal, potensial, tidak loyal, dan kritis. Dengan memahami berbagai jenis pelanggan ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran dan layanan yang lebih efektif dan relevan. Pelanggan strategik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan harus menjadi fokus utama dalam upaya pengembangan bisnis. Mereka tidak hanya menghasilkan pendapatan yang stabil, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi duta merek yang mempromosikan produk atau layanan perusahaan melalui rekomendasi mereka. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.